Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam Nusantara. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji UKIN tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Huda, Guru Bahasa Indonesia di SMA Taruna Nusantara. Saya adalah peserta PPG tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan tema teks eksposisi. Materinya yaitu materi membaca teks eksposisi untuk menemukan makna tersurat dan juga yang tersirat. Pembelajaran ini akan saya lakukan di kelas 10 atau di fase E. Bagaimana pembelajarannya? Mari kita saksikan bersama. Selamat pagi siswa. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Oke, sekarang saya lihat dulu sudah bersih atau belum kelasnya. Oke, luar biasa. Untuk kelas 10.1 ini sangat luar biasa bersihnya. Oke, sekarang silakan pimpin laporan dulu. Perhatian, duduk siap, gerak. Laporan saya terima, lanjutkan. Lanjutkan. Istirahat tempat, gerak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi siswa. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar Anda? Ya, ini tadi di laporan ternyata semuanya sudah hadir lengkap. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Anda pernah mendengar kata ekspos atau tidak? Pernah ya? Kemudian pernah mendengar kata terekspos? Kira-kira di mana Anda mendengar kata itu? Di berita. Apa yang diekspos? Berita. Kemudian pernah Anda mendengar misal, wah kehidupannya terlalu diekspos? Diumbar ya, oke. Kemudian apa kaitannya ekspos, terekspos, dan juga eksposisi? Kaitannya apa? Ekspos tadi katanya diumbar. Kehidupannya terekspos. Terekspos berarti wah itu terlalu misal diumbar, diinformasikan kepada orang lain. Kalau eksposisi, kira-kira ada yang tahu atau tidak? Menggambarkan sesuatu. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang tahu eksposisi? Apakah ada kaitannya? Menginformasikan sesuatu dulu. Menginformasikan? Oke. Menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Karena mungkin karena tadi katanya kan ada ekspos, terekspos, ini eksposisi. Oke, ya. Kemudian yang kita bahas di pertemuan ini tentang eksposisi. Apa itu eksposisi? Nanti Anda akan tahu di sini. Nah, jadi ada pengertian, kemudian ada strukturnya, ciri di teks eksposisi. Ya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita fokus pada kompetensinya yaitu membaca dan memirsa. Kalau membaca ini adalah kompetensi awalnya. Jadi kalau di berbahasa itu kan ada menyimak, membaca, menulis, dan juga berbicara. Kita ada di yang membaca. Kalau memirsa berarti kita akan menonton tulisan atau tayangan. Kemudian apakah terlihat oleh Anda? Terbaca. Eksposisi merupakan ya, sesuai dengan tadi ya, ekspos, terekspos itu sebenarnya apa? Terlalu diumbar, terlalu memberikan informasi secara luas kepada orang lain. Sama halnya dengan eksposisi. Teks eksposisi berarti tujuannya untuk memberikan informasi. Oke. Kemudian nah, ini untuk strukturnya. Strukturnya di teks ini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan pendapatnya atau tesis. Yang kedua adalah argumentasi. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Ya, jadi ada 3. Kemudian yang berikutnya ini cirinya. Ya, bersifat informatif, objektif,
berdasarkan fakta menggunakan pronomina, konjungsi, makna istilah, dan juga bahasa baku. Ini ciri secara umumnya. Ciri secara umum dari eksposisi. Yang berikutnya, nah ini. Jadi perhatikan contoh teks eksposisi, nanti akan saya tayangkan. Kemudian silahkan nanti Anda ya fokus pada ini. Yang pertama, informasi yang disampaikan. Yang kedua, jenis paragraf. Kalau kita berbicara tentang jenis paragraf, berarti kita berbicara tentang deduktif, induktif, dan juga campuran berdasarkan letak kalimat utama. Kemudian yang ketiga adalah strukturnya. Strukturnya bagaimana? Struktur seperti yang Anda lihat di tayangan sebelumnya. Oke, ini adalah tayangan tentang bahaya rokok. Teks eksposisi tentang bahaya rokok. Apakah Anda sudah bisa membaca semuanya? Siap. Apakah ada yang tertinggal membacanya? Siap. Tidak ya? Luar biasa. Kemudian, akan saya hentikan per slide-nya paragraf pertama. Perokok merupakan salah satu kebiasaan yang tidak sehat di Indonesia berdasarkan data Riskesdas sampai dengan yang terakhir, penyakit kanker paru. Ini adalah paragraf pertama. Kalau Anda perhatikan tadi, kenapa masing-masing paragraf itu ada warna yang berbeda, ada warna merah? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, Rajwa? Gagasan utama pada paragraf. Gagasan utamanya? Oke, iya. Ini adalah gagasan utamanya. Jika gagasan utama ini berada di awal atau di depan, berarti paragraf ini merupakan paragraf deduktif. Ini merupakan kalimat umumnya. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Menjelaskan yang mana? Menjelaskan kalimat yang pertama. Bisa dipahami? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, informasi apa yang bisa Anda dapatkan dari paragraf pertama? Ya, Fatia? Pak, itu ada dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan jika kita merokok. Dampak buruk dari merokok ya? Oke ya. Jadi, di paragraf yang pertama ini ada informasi dampak merokok itu sangat berbahaya. Bahkan, sebagian besarnya ini akan mengalami penyakit paru. Itu informasi dari paragraf yang ini. Untuk yang kedua, kira-kira ini paragraf jenis yang apa? Jenis paragrafnya apa? Deduktif. Apa? Deduktif. Kenapa deduktif? Ya, karena kalimat utamanya berada di awal atau di depan. Kemudian informasi apa yang bisa didapatkan dari sini? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan Anda. Ya, Fatia. Izin jawab lagi Pak. Kita bisa tahu berapa banyak rokok yang dihabiskan dalam sehari? Kebanyakan. Oke, berapa banyak rokok yang dihabiskan dalam sehari? Di paragraf ini disampaikan bisa menghabiskan 20 batang sehari. Dari paragraf-paragraf tadi, ya, kita sudah belajar tentang gagasan utama dan juga informasi yang bisa diperoleh dari paragraf tersebut. Kemudian, tapi ada 3 hal yang ditanyakan. Yang poin pertama, informasi. Yang kedua, gagasan. Yang ketiga, yaitu strukturnya. Di sini tadi ada 6 paragraf. Ya kan? Ada 6 paragraf. Kira-kira mana yang bagian tesisnya, mana yang bagian argumennya, mana yang bagian penegasan ulang. Tadi ada 6 paragraf.
Ya, Kevin? Paragraf 1 itu tesis, Pak. Ya. Ini paragraf 2 sampai 5 itu argumentasinya, terus yang paragraf terakhir, paragraf 6 itu penegasan ulang. Oke ya, terima kasih Kevin. Ada yang bisa memberikan penjelasan mengapa paragraf 1 itu merupakan tesisnya? Paragraf 2 dan paragraf kelima itu merupakan argumennya. Atau yang paragraf ke-6 itu merupakan penegasan ulang. Ya, Rajwa? Untuk yang paragraf pertama itu tesis karena di situ menjelaskan tentang penjelasan umum mengenai bahaya-bahaya rokok. Kemudian Ya. pada penegasan ulang tadi dari paragraf ke-2 sampai paragraf ke-5 itu menjelaskan secara lebih rinci tentang apa yang disebutkan tadi di tesis tadi, menjelaskan lebih rinci. Terus yang di penegasan ulang menegaskan ulang tentang tesisnya tadi, Pak. Oke ya, terima kasih. Oke, ternyata Anda benar-benar luar biasa. Jadi kalau untuk yang tesisnya, untuk tesis itu adalah pendapat dari penulisnya, dari penulis untuk memberikan informasi secara umum. Sedangkan kalau untuk yang argumennya, argumen ini kan pendapat tapi disertai dengan data-data. Ini objektif, seperti tadi yang di ciri-cirinya tadi, itu kan objektif, sehingga ini harus ada data-datanya. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau untuk yang penegasan ulangnya, penegasan ulang berarti menegaskan kembali. Oke, sampai sini apakah Anda sudah paham? Karena setelah ini nanti ya, kita akan membentuk kelompok, satu kelompoknya 4 siswa, kemudian nanti Anda akan menerima LKPD dari saya ya. Menerima LKPD, kemudian nanti Anda akan bekerja secara kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan. Bisa dipahami ya? Tapi sebelum itu, saya mau bertanya dulu. Kira-kira mengapa kita harus belajar teks eksposisi? Ada yang bisa menjawabnya? Mengapa kita harus belajar teks eksposisi? Ya, Hanif? Jujur Pak, karena eksposisi ini sifatnya menggambarkan. Jadi sekiranya kalau misalnya kita bisa kerja di publik, bisa menggambarkan dan mengimbau masyarakat kayak bahaya merokok ini. Ya, terima kasih. Eksposisi tadi kan memberikan informasi, ya kan? Jadi ketika kita ingin mendapatkan informasi, berarti kita harus membaca teks, terutama teks eksposisi. Pasti banyak informasi yang diperoleh dari teks eksposisi. Bisa dipahami ya, siswa? Ya. Ini yang saya sampaikan tadi, informasi yang disampaikan, kemudian jenis paragraf dan juga struktur. Ini nanti Anda akan mengelompok sekali lagi 4 siswa, kemudian tugasnya seperti yang tadi. Jadi akan ditanyakan tentang informasi yang disampaikan oleh teks yang ada, kemudian jenis paragrafnya itu paragraf apa, dan juga struktur paragrafnya. Bisa dipahami? Sebelum Anda membentuk kelompok dan menerima LKPD, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Anda sudah jelas semuanya. Sudah jelas? Oke. Sekarang saya minta silahkan Anda mengelompok, ya, mengelompok satu kelompoknya 4 orang, karena jumlah untuk 10-1 ini adalah 28 ya, berarti pas ada 7 kelompok. Kan Anda mengelompok terlebih dahulu, paling tidak silahkan dekatkan meja Anda, ya. Para siswa, apakah sudah sesuai kelompoknya? Sudah ya? Oke, berarti saya akan membagikan LKPD untuk Anda. Jadi di sini ada LKPD, kemudian juga ada bacaannya juga. Jadi untuk bacaannya saya menyediakan 4, sehingga untuk masing-masing dari Anda bisa juga membaca bacaan teks eksposisi ini dan bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang ada. Silakan. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Silakan. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Untuk para siswa itu ada teks yang berjudul Masalah Dropout di Era Industri 4.0. Ya, di situ ada sekitar 8 paragraf. Cara pengerjaannya seperti tadi yang sudah kita praktikkan. Ya, Dinda? Bagaimana? Oke, untuk nama kelompoknya, jadi mulai dari sini saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok
4, kelompok 5, 6, dan kelompok 7. Kelompok 1. Kelasnya jangan lupa kelas 10-1. Ada teksnya juga ya, bertiga dapat ya. Teksnya ada 3 ya. Jadi yang di belakang diambil. Jadi semuanya mendapatkan teksnya. Nah, ini diambil. Nah, jadi satu siswa nanti dapat 1. Ya. Siswa silakan diperhatikan. Ini LKPD-nya kan? Ya, ini LKPD. Kemudian di belakang itu ada teksnya. Jadi teksnya ini ada. Iya, 1 siswa, 1. Lah ini 1. Ini siapa? Ada yang mau ini? Yang menuliskan? Oke ya. Jadi tetap saling kerjasama. Yang untuk teks ini juga boleh Anda, misal Anda garis bawah atau berikan tanda, Bu. Ya. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri 4.0 ini memiliki skala, ruang lingkup, dan kemajuan teknologi baru. Berarti yang ini jangan ini dalam revolusi industri sebelumnya. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri 4.0 ini memiliki skala, ruang lingkup, dan kompleksitas yang lebih luas. Satu ini kan kalimat ini. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya. Dengan mengubah gaya hidup kerja manusia, gaya hidup kerja manusia. Semua. Iya sih. Ini tapi ini campuran nih. Kayak di yang 1, 2. Ini ada berapa paragraf di sini ya? Bukan apa nih? Tapi yang terakhir induktif. Iya, terakhir ini. Kayaknya tiap paragraf teks eksposisi terakhirnya induktif. Karena kan terakhirnya kesimpulan. Jadi kayak tadi di paparan tadi juga. Berarti paragraf terakhir udah pasti Gagasan ulang ya. Tesisnya nomor paragraf 1 doang nih, apa 2 juga? Satu aja. Satu aja. Kalau yang kedua itu maksudnya presentasi karena itu kan ada belum boleh data-data. Oh ya udah di list. Benar-benar. Nah berarti 1 itu udah pasti Tesis. 2, 3, 4, 5. Karena ini kalau misalnya satu ini udah jelas kayak ada pendapat dari saat ini kita pendapat. Oh ya, pendapat penulis. Nanti bisa ditulis kalian yang ini nanti sih, yang itu dulu struktur dulu. Untuk yang jenisnya? Iya, betul sekali. Berarti per paragraf gitu ya Pak? Iya. Kemudian, itu kan ada jenis paragraf, berarti jenisnya apa? Kemudian gagasan atau bedakan antara kalimat pertama dengan gagasan berapa? Karena masih ingat nggak? Iya. Kalau kalimat pertama dia full. Ya. Apa artinya itu? Betul sekali. Kalau kalimat berarti kan sampai detik itu banyak full. Tapi kalau untuk yang gagasan berarti akan lebih ringan. Intinya apa di sini? Ya. Ini nih yang 1 dulu. Yang mana? 3 dari kecepatan teknologi. Kecepatan teknologi sangat berpengaruh pada bidang Kecepatan teknologi sangat berpengaruh pada bidang
informasi yang di sini itu baru bisa menjawab yang di sini. Ya, Kak, boleh. Ya. Paragraf pertama ini yang kedua yang disertai dengan bukti. Kira-kira paragraf kedua ya. Ya, gimana Muzaffar? Pak, kalau misalnya argumentasi yang disampaikan itu tuh berupa fakta atau kayak yang dia argumen penulisnya, Pak. Jadi kan kalau misalnya kita menganggapnya yang penuh tantangan, itu tuh yang disampaikan tuh argumen yang penuh tantangannya ini atau? Sekarang saya tanya dulu, apa perbedaan tesis dengan argumen? Dua-duanya kan sama-sama pendapat. Bedanya di mana? Kalau banyak argumen tuh ada pendukungnya. Iya. Jadi kalau untuk argumen, dia berargumen, berarti dia menyatakan pendapat, plus tidak ada datanya, ada faktanya. Sehingga yang menunjukkan berarti ada pendapat dari penulisnya dan kamu sertai data. 2, 3, 4, 5, kelompok 7 nomor 1. Selamat pagi rekan siswa semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di soal nomor 1. Selamat pagi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Jawaban yang kami sampaikan adalah perubahan lingkungan menjadi lebih modern dengan mengubah gaya hidup dan kerja manusia secara fisik, digital, biologis, ekonomi, dan ilmu pemerintahan. Oke, yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu kapan wawancara revolusi industri 4.0 pertama kali muncul dan di mana? Yang adalah pertama kali muncul Jerman pada tahun 2012. Oke ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Kemudian, oke, silakan duduk. Kemudian yang nomor 2, kelompok 1, silakan. Berkaitan soal nomor 2 yaitu jenis paragraf dan gagasan utamanya. Jadi untuk paragraf pertama itu jenis paragraf adalah paragraf deduktif dengan gagasan utamanya yaitu membahas tentang revolusi industri 4.0 penuh dengan tantangan. Kemudian untuk paragraf kedua sama masih paragraf deduktif dengan gagasan utamanya menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Kemudian untuk paragraf ke-8 bagian terakhir adalah paragraf induktif, di mana gagasan utamanya membahas apabila mereka yang putus sekolah tidak mendapat perhatian yang serius, dikhawatirkan akan tenggelam dalam kemajuan teknologi. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Ada yang mau menanggapi terhadap kelompok 2? Ada yang mau menanggapi? Sudah jelas semua? Sudah sependapat semua? Oke ya, terima kasih, silakan duduk. Oke, kemudian yang berikutnya saya minta untuk yang ini ya, untuk yang menyimpulkan di nomor 4 ya, untuk yang nomor 4, siapa yang mau mempresentasikannya? Ya, silakan. Ya, jadi kami dari kelompok sepakat menyimpulkan ternyata pada era industri 4.0 ini banyak menghasilkan tantangan, bukan hanya di dunia industri saja, melainkan di dunia pendidikan juga. Sehingga kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat bersaing dengan kemajuan teknologi di era industri 4.0. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, silakan duduk. Oke, para siswa, semuanya tadi kan sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian
kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari teks ini tadi? Mengetahui informasi tentang industri 4.0. Ya, mengetahui informasi tentang 4.0. Apa lagi? Ini Pak, jika tidak ada bahan pengendalian yang tinggi dalam penggunaannya, itu bisa menimbulkan dampak negatif yang serius, bahkan sampai drop out dari sekolah. Ya, bisa drop out dari sekolah. Intinya sebenarnya untuk yang eksposisi ini tadi, itu kan dari perkembangan 4.0. Kemudian kalau Anda perhatikan itu seperti piramida yang terbalik. Jadi yang pertama tadi masih luas, kemudian ini dikerucutkan, semakin mengerucut, kemudian dikaitkan dengan dunia pendidikan, dunia di mana kita berada saat ini, ya. Jadi kita bisa mengetahui informasi terkait tentang apa dampak buruknya, apa dampak positifnya, dan bagaimana cara kita menanggapi untuk ya 4.0 tadi. Bisa dipahami ya para siswa? Iya. Terima kasih untuk LKPD-nya, tolong dikumpulkan. Kemudian silakan Anda kembali seperti semula tadi tempat duduknya. Ada post testnya terkait yang sudah kita kerjakan dari ini. Oke, saya akan membagikan lembar jawab. Ini ada post test. Silahkan nanti Anda menjawab. Materinya pun juga seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan ini. 1, 2, 3. Oke, ini untuk post testnya. Jadi yang pertama ini tentang informasi yang didapatkan. Apakah terbaca oleh Anda? Soal nomor 2, di mana gagasan utama pada paragraf tersebut terletak pada kalimat nomor berapa? Apakah deduktif atau induktif? Yang terakhir, pertanyaannya ini tentang strukturnya. Sudah? Oke ya, silahkan kumpulkan. Berikan ke teman Anda yang paling depan. Oh ya, karena ini sudah waktu istirahat ya, sehingga ada musiknya ini. Oke, Anda sudah melakukan post test juga terkait tentang materi. Kemudian, kira-kira untuk para siswa ya, apa yang bisa Anda simpulkan dari pembelajaran eksposisi kita pada pertemuan ini? Ya. Pada hari ini, pada pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui struktur dari eksposisi melalui tesis, aplikasi dan gagasan ulang. Oke ya, di pertemuan ini kita bisa mengetahui strukturnya. Ada lagi? Satu lagi? Selain struktur itu, kita dapat mengetahui bahwa untuk menginformasikan suatu hal itu perlu struktur yang jelas, ciri bahasa yang jelas, dan terdapat informasi yang harus dicermati. Oke ya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita belajar eksposisi, jadi kita belajar tentang strukturnya dan juga informasi yang terdapat yang ada pada teks eksposisi tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada para siswa yang sudah luar biasa, sudah fokus ke pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa silakan pelajari untuk materi yang berikutnya, yaitu tentang cara menanggapi atau memberikan tanggapan terhadap argumen yang ada. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih, silakan laporan penutup. Duduk, siap, gerak. Pembelajaran bahasa Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, istirahatkan. Istirahatkan. Istirahat tempat, gerak. Ya, terima kasih siswa. Silakan Anda boleh istirahat.